Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Shalom, salam anugerah Tuhan. Bermegah dalam salib Kristus. Bermegah adalah merasa kagum, senang, bangga atau bahagia karena sesuatu. Ada ungkapan yang mengatakan, kebanggaan orang kaya ada pada hartanya, kebanggaan orang pintar ada pada hikmatnya, kebanggaan orang benar ada pada Allahnya. Hampir setiap orang memiliki kebanggaan. Apa yang paling kita banggakan dalam hidup kita? Apa yang paling sering kita bicarakan ke orang-orang? Ada yang membanggakan anak. Ada juga yang membanggakan badannya yang bagus, tubuh yang menawan, paras yang cantik dan rupawan. Ada pula yang membanggakan kepandaian, kekuatan, kekuasaan atau kekayaan. Intinya orang sering bermegah dengan apa yang dimiliki dalam kehidupannya. Itu semua adalah sampul dari hidup manusia. Yang Tuhan kehendaki adalah manusia roh yang semakin dibaharui dari hari ke hari. Semua yang dimiliki manusia pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kaya menurut dunia, punya harta, uang ratusan juta, miliar, atau mungkin triliun. Tapi menurut Tuhan tanpa memahami dan mengenal Tuhan. Tuhan berkata Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Lukas 12 ayat 20. Untuk siapa itu nanti? Kebanggaan menurut dunia, ganteng, cantik, rela operasi plastik, tanpa memahami dan mengenal Tuhan itu adalah kebohongan dan sia-sia. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa yang Tuhan mau, kita bermegah jika kita memahami dan mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan hidup melakukan apa yang Tuhan sukai, yakni menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Karakter seperti inilah yang diharapkan Tuhan memancar dari kehidupan kita. Jadi bukan hanya ritual di gereja, tetapi jadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan bisa pudar, tetapi pengenalan akan Tuhan tidak terbatas. Maka dikatakan pada judul perikop Yeremia 9 ayat 23-24, ini bahwa mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Namun, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang bijaksana, memiliki kuasa, atau kaya. Semuanya itu bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Lebih dalam lagi Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 14-16. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Mengapa kita bermegah akan salib Kristus? Paulus tidak membanggakan apapun dari dirinya sendiri, meskipun dia memiliki sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bayangkan dia bisa menghafal kitab Taurat sejak remaja. Dia memiliki pelayanan yang luar biasa, pengalaman rohani yang spektakuler. Tetapi dia tidak membanggakan hal itu. Dia mengatakan dengan tegas, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dengan memahami dan mengenal Tuhan,
Ketika sehat layanilah Tuhan. Dengan rumah kita layanilah Tuhan. Dengan uang kita layanilah Tuhan, maka kita akan bermegah karena memuliakan Tuhan. Padahal kalau kita memahami konteks pada saat itu, maka bukanlah hal yang mulia bermegah dalam salib Kristus. Justru itu dipandang hina oleh manusia. Bangsa Romawi menganggap salib itu merendahkan, menjijikkan, keji, dan memalukan. Tidak banyak orang yang mengangkat salib. Mengapa? Mungkin akan terganggu kenyamanannya. Hal yang seharusnya membuat malu, tetapi telah menjadi kemegahan bagi orang-orang Kristen mula-mula dan bagi Paulus. Paulus justru mengiklankannya bahwa salib adalah kemegahannya. Hati-hati dengan dunia, karena dunia ini ibarat air laut atau air danau yang tidak pernah puas untuk menerima sebanyak apapun air yang datang kepadanya. Berulang-ulang Paulus mengatakan kemegahannya atas salib Kristus. Dia berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Galatia 2 ayat 19. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Dia berbicara tentang pesan salib 1 Korintus 1 ayat 18, kemenangan salib, Kolose 2 ayat 15, dan keajaiban salib, Filipi 2 ayat 8. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Galatia supaya jangan mengikuti orang-orang yang bermegah dengan hal-hal lahiriah. Karena mereka adalah orang-orang yang takut menderita, sehingga memakai sunat sebagai topeng untuk menghindari aniaya, hinaan atau hukuman karena salib Kristus. Galatia 6 ayat 12. Mereka menyuruh orang taat hukum Taurat, padahal mereka tidak memelihara hukum Taurat, dan mereka menyuruh orang bersunat untuk selamat dan kemegahan lahiriah. Galatia 6 ayat 13. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Jadi kita bermegah akan salib Kristus, karena 1. Salib Kristus yang menyelamatkan. Pada masa Rasul Paulus, bukanlah hal yang mulia bermegah dalam salib Kristus. Justru itu dipandang rendah, hina, menjijikkan bahkan memalukan. Tetapi mengapa Rasul Paulus bermegah? Karena ia memahami kalau bukan salib Kristus maka binasalah manusia karena semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut atau penghukuman yang kekal. Roma 6 ayat 23a. Tetapi, oleh kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, dosa-dosa kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Salib Kristus telah menyelamatkan kita. Salib menjadi bukti betapa Allah mengasihi kita. Salib Kristus adalah intisari dari Injil. Tanpa salib tidak ada Injil. Tanpa Injil tidak ada keselamatan. Roma 1 ayat 16. Agama pada pokoknya, saya taat kepada Tuhan supaya diselamatkan. Tetapi Injil sebaliknya. Ketaatan adalah respon yang muncul karena kita telah diselamatkan. Saya diselamatkan maka saya taat kepada Tuhan. Maka dari itu utamakan Tuhan dalam hidup kita. Maka engkau pantas untuk bermegah. Paling sedikit hidup ini harus seimbang, yaitu bekerja dan melayani. 2. Dunia telah disalibkan bagi kita. Galatia 6 ayat 14b. Artinya dunia tidak lagi menjadi fokus utama dan tidak mendapatkan tempat yang pertama dalam prioritas hidup kita. Salib Yesus Kristuslah yang menjadi fokus utama dan menempati tempat pertama, serta menjadi segala-galanya dalam keseharian hidup kekristenan kita. 3. Kita telah disalibkan bagi dunia ini. Galatia 6 ayat 14c. Kita telah disalibkan buat keinginan daging dan kita telah disalibkan supaya tidak lagi bermegah terhadap keadaan kita yang lahiriah, tetapi bermegah dalam keadaan kita yang rohaniah. Jadi kita bukan lagi menjadi milik dunia. Kita bukan pula hidup untuk melayani dunia dengan segala keinginannya. 4. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 15. Hidup di dalam Tuhan Yesus adalah hidup menjadi ciptaan baru. Inilah inti hidup kekristenan yang sejati dan berarti. Dalam ayat 15 dituliskan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Oleh salib Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru yang dimaksud adalah hidup kita mengalami pembaharuan atau diubahkan dari dulu berfokus kepada hal-hal duniawi, diri sendiri, keegoisan, kesombongan, pembenaran diri, berubah menjadi ciptaan yang baru. Di mana cara pandang, bersikap, perkataan dan perbuatan kita mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Seperti dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kerbau gemuk mahal harganya, kicau burung yang indah mahal harganya. Kalau manusia dinilai karena dia sudah menjadi ciptaan baru, jadikanlah dirimu bernilai di hadapan Tuhan. Ciptaan baru adalah orang yang hidup bukan orang yang mati. 5. Itulah sumber damai sejahtera dan rahmat. Galatia 6 ayat 16. Ayat 16 dikatakan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jika kita memberi hidup keseharian dipimpin oleh patokan ini sebagai standar petunjuk dan pelaksanaannya, maka turunlah damai sejahtera dan rahmat bagi kita sebagai umat Israel rohani, milik Allah, biji mata dan umat kesayangannya. Hidup bermegah di dalam salibnya adalah hidup yang seharusnya kita upayakan, kita kejar, kita perjuangkan dan kita lakukan setiap hari. Inilah kemegahan hidup yang sejati. Jadi kemegahan kita bukanlah karena sesuatu yang melekat pada diri kita, prestasi atau kemampuan, sebab 1 Korintus 1 ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 2 Korintus 10 ayat 17-18, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati terhadap pujian atau kebanggaan pada diri sendiri. Yang mengukur kualitas hidup kita ialah Tuhan. Bila Tuhan yang memuji kita, pastilah itu sesuai kebenaran dan kenyataan yang kita alami. Orang yang sering memuji diri sendiri akan mudah sekali tergelincir. Pujian dan sanjungan dari manusia seringkali menjadi senjata ampuh bagi iblis untuk menjerat hidup seseorang. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan kita manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapanya. Jadi ketika Dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan menderita karena kita melakukan tindakan kriminal, karena kebodohan, kekeliruan atau kecerobohan kita, melainkan karena kita berpegang teguh kepada perintah Kristus. Salib kita bentuknya beragam, dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat. Karir dihambat karena mayoritas pengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakannya bagi kita. Mengalami kesusahan atau menderita karena menaati Kristus bukanlah sebuah aib, tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia. Kesimpulan. Apa kebanggaan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini? Titel yang panjang, harta yang banyak, istri yang cantik dan suami yang ganteng serta anak-anak tidak dapat menolong kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa mati? Semuanya tinggal. Rumah yang besar diganti dengan rumah masa depan 2x1. Mobil yang mewah diganti dengan ambulans. Begitu banyak pakaian yang mahal dan mewah, hanya jas yang dibawa mati bukan pakaian loreng. Salib Yesus adalah di mana Yesus mati di atasnya. Demikian juga dengan salib kita, sesuatu yang memungkinkan kita mati di atasnya. Kita mati bagi diri sendiri. Sebagaimana Kristus mengorbankan hidupnya bagi kita, kini Ia menuntut agar kita mati bagi diri sendiri untuk mengalami kehidupan baru yang telah Ia sediakan. Salib kita adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Jadi kemegahan kita adalah 1.
Kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa, dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa. Roma 6. 2. Kita menderita karena peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan saat kita memajukan kerajaan Allah. Kita mengalami perlawanan dari para pengajar palsu yang memutarbalikkan Injil yang benar. Galatia 1 ayat 9. 3. Kita menangguk kebencian dan ejekan dari dunia ketika kita mau menegur perbuatannya yang jahat, dan dengan kita menolak norma dan kejahatannya. Yohanes 15 ayat 18. 4. Seperti Yesus, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia agamawi. Markus 8 ayat 31. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.